Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rendra Sedoya dari Digimaya ya. Nah, ini masih video series ya dari pembahasan tentang Google Ads Highlight 2025 ya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang update apa saja yang ada di Search Ads, kemudian juga di Demand Gen ya. Nah, sekarang kita masuk nih di campaign yang ketiga yaitu Performance Max ya. Oke, apa saja nih yang terbaru ya di Pimax gitu. Nah, tapi sebelumnya saya mau ingatkan lagi ya bahwa di Jimaya ya saat ini sedang mengadakan workshop Google Ads Next Gen ya di Jogja dan di Jakarta. Nanti kita akan adakan di tanggal 24 dan 25 Januari ini yang di Jogja ya, dia full 2 hari, dan juga yang di Jakarta itu tanggal 7 dan 8 Februari. Nah, sayangnya seat atau kuota dari workshop ini sangat terbatas. Jadi teman-teman yang memang tertarik untuk upgrade skill tentang Google Ads, yang tertarik ingin punya komunitas yang bisa dibilang tiap hari pembahasan tentang Google Ads ya. Ini saya sarankan untuk join program ini. Dan program ini juga bukan cuma training, tapi nanti akan ada sesi certification, kita akan ujian dan kita akan mendapatkan sertifikat resmi dari Google, mungkin buat teman-teman yang shifting atau mungkin untuk mencari kerja gitu ya. Itu juga bisa digunakan ya, mungkin bermanfaat gitu. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjutkan saja ya untuk materi tentang Performance Max ini. Apa saja nih yang kita bisa pelajari hari ini? Nah, ya seperti video sebelumnya ya, di mana di sini saya akan membahas tentang update-update ya yang ada di Pimax campaign gitu ya. Jadi saya tidak show dashboard ya, tapi saya lebih overview dulu apa saja sih yang baru ya, yang mungkin nanti teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut. Dan tentu saja kalau di workshop next gen nanti kita bisa langsung open dashboard lah ibaratnya ya, kita coba saya demokan ya, dan kita diskusikan bersama gitu tentang fitur-fitur yang saya bahas juga di sini ya. Nah, yang pertama nih ada channel performance ya. Nah, ini menurut saya sangat keren sekali update-nya ya. Sekarang kita bisa melihat performa Pimax ya di semua channel Google gitu. Jadi kita bisa melihat laporan ya, di mana saja sih iklan kita itu ditayangkan gitu ya. Share of cost-nya itu seperti apa ya. Apakah lebih banyak di search ataukah di Gmail ataukah di display gitu ya, kita bisa lihat di situ. Dan selain impression ya, tayang, kita juga bisa lihat interaksinya ya, kliknya, view, call, segala macam kita bisa lihat dia lebih besar kemana ya, dan juga tentu resultnya atau konversinya ya, channel mana yang memberikan dampak paling besar gitu untuk bisnis kita. Nah, semuanya bisa kita lihat di channel performance ini ya. Tentu ini akan menjadi insight yang menarik ya, ketika kita misalnya melihat dari Gmail katakan mungkin ternyata memberikan result yang bagus ya, bahkan value-nya tinggi gitu ya, berarti kita bisa membuat campaign Gmail yang berdiri sendiri dari demand gen kan, seperti itu ya, dan seterusnya ya. Walaupun kita tidak bisa mengontrolnya ya teman-teman, jadi ini kita bisa lihat laporannya, tapi kita tidak bisa oke, saya mau uh, Gmail aja gitu ya, saya mau display aja gitu, itu nggak bisa ya. Jadi ini memang otomatis gitu, tapi kita bisa melihat datanya, itu yang terpenting ya. Nah, kemudian ini juga update yang sangat penting ya menurut saya, search terms reporting ya. Nah, mungkin sebelum adanya updatean ini, search term itu kita bisa lihat dari menu insight ya. Ada yang namanya di menu insight ada card tentang search term insight gitu ya. Ada beberapa di sana gitu. Tapi sekarang itu search term report sudah berdiri sendiri seperti halnya search campaign gitu. Jadi di menu insight and report itu ya, kita masuk aja ada menu search term kalau sudah rilis ya untuk di akun teman-teman gitu. Nanti akan ada di sana. Dan kita bisa lihat gitu ya search termnya seperti apa ya, dan match tab-nya kita akan melihat di situ performance max gitu. Jadi memang ini search term ya yang datang dari campaign Pmax gitu, bukan dari search gitu ya. Nah, jadi kenapa ini penting ya? Karena Pmax juga iklannya kan masuk ke search gitu kan.
Nah, search itu berdasarkan query, kata kunci. Ya, tentu kita ingin memblok ya pencarian-pencarian yang tidak sesuai gitu. Makanya search term ini sangat penting. Dan PMax juga kan kita bisa menambahkan negatif keyword gitu ya. Nah, itu juga berkaitan dengan fitur ini. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya asset level reporting gitu. Jadi selain keyword kita coba analisa ya, aset juga kita bisa lihat datanya gitu ya. Nah, asset level reporting ini sekarang makin lengkap ya, bukan cuman konversi, tapi juga impression, klik, cost segala macam ya. Jadi evaluasi aset kita ini bisa lebih jelas gitu. Kita mau tahu mana aset yang paling banyak ngabisin budget ya, mana yang paling banyak ditayangkan oleh Google dan mana yang paling disukai oleh orang ya, diklik gitu ya, dan juga mana yang misalnya memberikan value atau konversi lebih banyak ke bisnis kita. Itu kita bisa lihat di sini. Sehingga kita tahu gitu ya, mana desain atau angle ya yang paling pas gitu. Artinya kalau ada yang jelek kan kita bisa ganti gitu ya. Ada yang bagus kita jadikan dia modeling gitu maksudnya. Nah, di sini aset reporting akan bermanfaat gitu buat kita. Nah, kemudian apa lagi? Segmen aset report. Nah, jadi aset report sekarang ini bisa disegmentasi, bukan cuma dilihat tadi datanya. Ya, jadi kita bisa lihat performa aset berdasarkan device, waktu, konversi, network segala macamnya, gitu ya. Dan kita bisa contohnya misalnya gini ya, per aset gitu. Kita mau lihat aset ini saat ditayangkan di search, di display atau discover, Gmail, Maps itu seperti apa performance-nya gitu ya. Nah, itu kan kita bisa lihat gitu. Nah, mungkin kalau ada yang bagus ya itu juga sama ya, tadi bisa di contek gitu ya, atau dijadikan model gitu si ininya, ide kreatifnya gitu ya. Nah, kita lihat apa lagi di sini. Nah, di sini ada yang namanya customer acquisition cost. Nah, ini apa nih? Ini sebuah metrik ya yang teman-teman bisa tambahkan di laporan. Ya, customer acquisition cost atau CAC ini ya, di PMax muncul sebagai metrik khusus kalau kita mengaktifkan new customer acquisition goal di campaign tersebut gitu. Jadi dia fungsinya apa nih? Ya, menghitung biaya rata-rata untuk mendapatkan customer baru. Ya, jadi seperti halnya kayak CPA ya. Kalau CPA apa? Cost per acquisition kan, atau cost per action gitu ya, sama aja. Nah, jadi cost per acquisition untuk setiap kali konversi yang terjadi gitu. Nah, tapi kalau ini sedikit dimodifikasi lah intinya gitu ya. Kalau ini cost per acquisition tapi khusus untuk mendapatkan customer baru. Ya, jadi kalau konversinya datang dari customer lama, dia nggak masuk ke sini gitu aja. Ya, jadi kita misalnya campaign ini kita arahkan untuk fokus mendatangkan new customer ya lewat customer acquisition tadi ya, yang fiturnya gitu ya. Nah, kita mau fokuskan ke sana. Jadi kita pengen tahu berapa biaya akuisisinya untuk customer baru gitu ya. Nah, ini metriknya gitu maksudnya. Kebayang ya? Nah, terus di sini ada juga yang namanya asset by Google AI gitu. Nah, kan yang namanya headline gitu ya, kemudian juga description itu kan bisa di create ya oleh Google ya, bisa dimodifikasi juga oleh Google. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Jadi kita bisa melihat dan menganalisa kinerjanya semua aset yang dibuat oleh Google AI gitu. Nah, jadi kita bisa ya jangan sampai ada yang kurang bagus, atau mungkin juga kita lihat ada aset-aset yang menjadi ide buat kita gitu ya, yang dibuat oleh Google gitu. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini masih ada beberapa updatean ya tentang Performance Max, tapi biar durasi video ini saya tidak terlalu lama ya, kurang lebih ya cukuplah 10 menitan gitu ya, biar tidak bosan. Nanti kita akan lanjutkan lagi besok. Saya akan upload ya untuk part yang kedua ya, masih lanjutan dari update PMax ini. Oke, teman-teman, sampai jumpa besok di video lainnya. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ivan Ruben Darmawan dari Google Indonesia. Saya ingin mengajak nih teman-teman semua untuk gabung ke pelatihan Google Ads Next Gen. Ayo kembangkan bisnis kalian bersama Google. Daftar sekarang karena kuotanya terbatas.